Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala, a'udhu billahi as-sami'il alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pemirsa indahnya Ramadan TVRI dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ibadah puasa kita menjadikan kita predikat orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa indahnya Ramadan TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih terus setia menemani channel kesayangan Anda dan program yang sangat menarik sekali dari TVRI ini, yakni Indahnya Ramadan TVRI, yang selalu menemani di setiap sore Anda sebelum kita berbuka berpuasa bersama. Nah, episode kali ini kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat menarik sekali, yakni Al-Quran dan Wahdatul Ulum. Al-Quran dan Wahdatul Ulum. Apa dan bagaimana? Insya Allah akan dikupas tuntas oleh Tuan Guru kita, guru besar kita, yakni Al-Ustadz Profesor Dr. Syahrin Arab MA. Beliau seorang rektor UINSU. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum Prof? Sehat, Alhamdulillah. Prof? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat, barokah selalu, panjang umur. Insyaallah. Pemirsa indahnya Ramadan TVRI dimanapun Anda berada, untuk mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah baiknya kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh qari'ah terbaik Provinsi Sumatera Utara, yakni Ustadzah Sri Wahyu Ningsih. Beliau insya Allah akan membaca Quran surah An-Nur ayat 43. Kepada qari'ah kami persilahkan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allaha yuzji sahaban thumma yu'allifu bainah ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به
يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار صدق الله العظيم. Rasulun Nabiyil Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sungguh indah kalam ilahi yang dibacakan oleh qari'ah kita ini. Semoga acara diberkahi. Pemirsa indahnya Ramadan TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah qari'ah kita ini pernah menjuarai terbaik satu tingkat dewasa putri pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2020. Semoga ini menginspirasi anak-anak negeri ini untuk selalu menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa indahnya Ramadan TVRI, sudah tak sabar rasanya kita ingin mengangkat sebuah topik Al-Quran dan Wahdatul Ulum yang insya Allah akan dikupas tuntas oleh Tuan Guru kita, Profesor Dr. Syahrin Arab MA. Beliau Rektor UINSU. Mari sama-sama kita mendengarkan dan niatkan ini menjadi talabul ilmu. Kepada Profesor Doktor kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah dan yang ada di studio yang dirahmati Allah, ada satu istilah atau ilmu yang selama ini sering luput dari perhatian dan kajian umat Islam, tetapi sebenarnya sangat terkait dengan kehidupan seorang muslim atau masyarakat muslim atau bahkan seluruh umat manusia. Ilmu itu namanya Wahdatul Ulum. Wahdatul Ulum kurang lebih maksudnya adalah kesatuan ilmu atau integration of knowledge, kesatuan ilmu. Bahwa sebenarnya di dalam perspektif Islam, ilmu itu satu. Jadi Wahdatul Ulum itu kesatuan ilmu. Tetapi karena lemahnya manusia, ketidaksanggupan manusia untuk merelasikan semua ilmu, akhirnya manusia itu membagi-bagi ilmu, jika bukannya membagi dalam jumlah yang sangat banyak dan rinci. Padahal sebenarnya ilmu itu adalah satu. Kesatuan ilmu inilah yang sering luput dari pengajian Islam, sehingga umat Islam itu memiliki pemahaman dan sikap yang tidak utuh di dalam berislam atau dalam kehidupan yang direncanakan oleh Allah. Oleh karenanya kita ingin mengangkat kembali, mengaktualisasikan kembali apa itu Wahdatul Ulum, kesatuan ilmu. Kita lihat misalnya dalam contoh yang sederhana. Mengapa kita bicara tentang puasa, tapi di sini ada makanan, ada minuman, ada materi dan sebagainya? Itu artinya kalau kita bicara puasa, tidak hanya bicara menahan lapar, tapi juga mikirkan makanan. Tidak hanya membicarakan menahan haus, tapi juga membicarakan minuman. Jadi Islam itu sebenarnya melihat kehidupan ini secara komprehensif. Harus ada ilmu yang memiliki interrelasi di dalam semua kehidupan manusia. Tidak boleh seseorang misalnya terus-menerus puasa tapi tidak sahur. Itu tidak dibenarkan, atau paling tidak sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita ajaran Islam itu. Karena ilmu spiritualitas kita harus puasa. Izin Prof, kita tahan dulu Prof.
nanti insya Allah akan kita lanjutkan setelah tayangan berikut ini, masih dalam acara Indahnya Ramadan TVRI. Segenap sivitas akademika UIN Sumatera Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita menjadi pribadi yang muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Perguruan Dharma Agung sebagai badan penyelenggara Universitas Dharma Agung, Institut Sains dan Teknologi TD Pardede, serta APP Dharma Agung melahirkan sarjana berkarakter, berkualitas, dan unggul, memiliki daya saing di dunia kerja. Saya, Ketua Umum Yayasan Dharma Agung, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah di bulan Ramadan membawa berkah dan menjadi amal ibadah menuju kebaikan. Alhamdulillah pemirsa Indahnya Ramadan, terima kasih masih terus setia menemani acara Indahnya Ramadan TVRI. Nah, Profesor, lanjutkan tadi, Profesor. Ya, seperti yang kita bicarakan tadi, bahwa ajaran Islam itu tidak hanya bicara tentang spiritual, menahan lapar dan haus, tetapi juga memikirkan bagaimana supaya bisa makan. Jadi ada hubungan antar ilmu. Bicara tentang spiritual, jangan melupakan material. Bicara tentang material, jangan melupakan spiritual. Bicara tentang ibadah mahdoh, kita sholat, kita puasa, tapi kita jangan melupakan pembicaraan tentang kehidupan. Jadi tidak ada ajaran Islam itu yang harus membuat orang tidak mengurus aspek kehidupannya yang lain. Jadi itulah sebabnya di dalam Islam itu dari awal sekali Allah sudah berbicara tentang manusia, yaitu wa'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Jadi Allah mengajari Adam tentang nama-nama benda seluruhnya, al-asma kullaha. Al-asma di situ kalau arti letterleknya sebenarnya adalah nama, tetapi para ulama kita mengartikan atau menafsirkan asma nama itu dengan al-ulum. Jadi dengan demikian guru dari semua ilmu itu adalah Allah, adalah Tuhan. Oleh karenanya apapun ilmu yang dipelajari oleh manusia sebenarnya itu adalah ilmunya Tuhan dan harus dipersembahkan kepada Tuhan, kepada kebenaran yang diajarkan oleh Allah. Jadi wahdatul ulum itu adalah ilmu tentang hubungan antara semua yang berkaitan dengan kehidupan umat manusia. Jadi ada interrelasi atau hubungan antara satu bidang ilmu dengan ilmu yang lain. Kalau kita bicara tentang puasa, kita juga bicara tentang ekonomi. Kalau kita bicara tentang puasa, kita juga bicara tentang ilmu beras. Kalau kita bicara tentang puasa, kita juga bicara tentang daging dan sebagainya. Kalau kita bicara tentang puasa, kita bicara tentang susu dan sebagainya. Tapi ini biasanya kalau kita tidak memahami wahdatul ulum itu, kita hanya bicara tentang puasa. Nasi itu dianggap sebagai pelengkapnya. Padahal sebenarnya
dalam wahdatul ulum itu, nasi itu bagian, atau bukan nasi ya, makanan utama itu bagian tak terpisahkan dari ibadah puasa. Minuman juga seperti itu. Mengapa Rasul misalnya mengatakan kalau kamu puasa berbukalah dengan yang manis-manis? Apa artinya itu? Karena puasa ini mempertimbangkan kesehatan. Ketika orang mengkonsumsi yang manis-manis ketika dia berbuka, itu akan sangat membantu bagi fisiknya, bagi dirinya, sehingga besok puasanya bisa lebih baik lagi. Kalau ada orang yang tidak mikirkan makanan di waktu puasa, hari pertama, hari kedua, hari ketiga bagus dia, hari kelima sudah lemas sekali dia. Sudah terawih nggak bisa, baca Quran nggak bisa, berjamaah nggak bisa. Padahal yang diharapkan oleh agama itu adalah totality, ya, komprehensif. Jadi ada unsur kesatuan ilmu di dalam memahami puasa Ramadan. Saya kira itu maksudnya. Izin Prof, untuk menyambung wahdatul ulum itu tadi, kita puasa, tapi kita juga harus ingat tentang makanan pokoknya itu. Bagaimana cara menselaraskannya itu, Prof? Memang disitulah pentingnya relasi antar ilmu itu. Kita selama ini kalau bicara tentang puasa, kita bicara soal nahan lapar aja, nahan lapar, nahan haus. Ya. Kita tidak pernah bicarakan karena kamu di siang hari menahan lapar dan haus, mestinya makananmu harus bergizi. Kan gitu. Supaya kamu bisa menjalankan puasamu dengan baik. Nah, jika kamu puasa, minumanmu ketika berbuka sampai sahur itu harus bagus-bagus. Harus punya gizi, kemudian halalan thayyibah, supaya fisikmu ini dapat menyertai rohanimu menjalankan puasa itu. Tetapi anak-anak kita hanya kita ajari kamu tahan lapar dan haus. Saya melihat kadang-kadang orang yang puasa itu seperti dianggap puasa itu siksaan. Padahal puasa itu bukan siksaan, sebab puasa itu adalah melatih spiritual kita, melatih jiwa dan rohani kita, agar kita besok dan seterusnya dipimpin oleh ruhani kita dalam kehidupan kita. Masya Allah. Saya kira seperti itu. Iya. Jadi Profesor, berarti keterkaitan ilmu satu dengan ilmu yang lainnya itu sangat berkaitan. Dan tadi saya mengambil kesimpulan sementara bahwasannya tidak ada dikotomi ilmu. Semuanya ilmu Allah. Tapi nanti insya Allah akan kita lanjutkan lagi setelah tayangan berikut ini, masih dalam acara Indahnya Ramadan TVRI. Pemirsa, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat warga Sumatera Utara yang berbahagia, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Bulan yang mulia, yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya Haji Abdul Amri Siregar MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama beserta jajaran, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan suci kembali tiba. Saat yang tepat menyucikan diri dari segala dosa. Bersihkan hati, luruskan niat, sucikan perbuatan. Bulan Ramadan, bulan mulia, perbanyak amal ibadah. Al-Azhar mendidik generasi bangsa yang islami dan berakhlak mulia. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah
Mohon maaf lahir dan batin. Jazakumullah khair kepada pemirsa yang terus setia menemani tayangan kebanggaan kita, yakni indahnya Ramadan TVRI. Nah, kali ini kita mengangkat topik tentang Al-Quran dan Wahdatul Ulum. Masih banyak yang bertanya-tanya nih tentang apa itu maksudnya Al-Quran dan Wahdatul Ulum. Akan dikupas tuntas oleh Profesor Dr. bin Arab MA, Rektor UINSU. Nah, Prof, izin. Tadi kita terhenti berarti tidak ada dikotomi ilmu, kemudian harus ada solusi ketika dia menyampaikan sebuah ilmu. Itu bisa dilanjutkan, silakan. Iya, saya kira terima kasih ya, bahwa tidak ada ilmu yang bisa berdiri sendiri. Tidak ada ilmu yang bisa. Contoh misalnya, kita ambillah fikih sholat, fikih puasa. Puasa ini kita bukan hanya menahan lapar, tapi juga menahan lidah untuk tidak bicara yang tidak patut, apalagi menyakiti orang lain. Ya kan? Jadi puasa itu menahan lidah kita antara lain agar kita jangan berbicara yang tidak patut dan juga jangan berbicara yang bisa menyakiti orang lain, menyindir orang lain, membuat orang tidak enak dengan perkataan kita. Tetapi selama ini itu tidak dilanjutkan. Padahal itu sebenarnya adalah ajaran tentang sosiologi. Ya kan? Bagaimana kita hidup bermasyarakat. Kalau kita puasa, kita harus peduli dengan orang lain. Padahal peduli dengan orang lain itu sebenarnya adalah sosiologi. Tetapi kita tidak katakan bahwa puasa itu sebenarnya terkait dengan ilmu sosiologi. Jadi, Wahdatul Ulum itu meminta kita, mendidik kita untuk ini yang kamu kerjakan ini bukan monosains, ya, bukan satu ilmu saja. Jadi, walaupun puasa itu ilmu hukum, ilmu fikih ibadah, tetapi terkait dengan ilmu-ilmu lain, dengan sosiologi. Kita ambil contoh misalnya. Kalau kamu di bulan Ramadan melakukan ibadah, usahakan agar kamu banyak infak, banyak sedekah, berzakat, sampai pada ujungnya kamu harus berzakat fitrah. Kita katakan bahwa berzakat, berimpak, bersedekah, zakat fitrah itu kita lihat bahwa dia adalah sebagai ilmu ibadah aja, padahal ilmu ekonomi. Oh gitu. Ya kan? Ilmu ekonomi. Misalnya begini, bagaimana kita mengatur ekonomi kita, memperjuangkan kualitas dan peningkatan ekonomi kita, supaya kita menjadi orang yang bisa bersedekah, berzakat, berinfak, berwakaf, dan bahkan supaya kita bisa mengeluarkan zakat fitrah. Jadi ilmu ekonomi ini selamanya tidak dibahas dalam konteks ibadah. Ya kan? Kemudian habis kita puasa Ramadan, di 1 Syawal kita turun menemui saudara-saudara kita, silaturahim. Kemudian kita melakukan sholat bersama, baik di masjid maupun di lapangan. Apa ini? Ini sebenarnya ibadah ini bicara tentang antropologi, bicara tentang sosiologi. Kamu nggak bisa hidup sendiri. Orang yang paling kaya, paling kuat, senjata terus mengitari dirinya dan dia tidak akan diganggu oleh orang lain. Tapi ibadah ini mengatakan kamu harus keluar dari kepompongmu, kamu harus temui orang lain. Karena kau manusia, tidak bisa kau hidup sendiri. Oleh karenanya kau harus bersilaturahim dengan orang lain. Itu kan antropologi juga, sosiologi dan antropologi. Tetapi kita selama ini mengajarkan bahwa itu adalah ilmu ibadah, ya kan? Itu adalah tentang ajaran Islam yang dalam arti sempit. Padahal sebenarnya semua itu terkait dengan ilmu-ilmu lain. Itulah sebabnya dalam perspektif Islam
Tidak ada ilmu umum dan ilmu agama. Semua ilmu itu adalah ilmu Islam. Dalam Al-Quran disebutkan, qala innamal ilmu indallah. Sesungguhnya ilmu itu hanya ada di tangan Allah. Berdasarkan inilah sehingga para ulama kita dahulu itu tidak bisa dibedakan apakah dia dokter atau ulama, apakah dia saintis atau seorang sejarawan, apakah dia ahli hukum atau ahli sosiologi. Kita lihat misalnya Ar-Razi, itu salah seorang ilmuwan kita, penemu ilmu bedah. Kalau sekarang ini banyak ahli bedah melakukan operasi, padahal sebenarnya menurut sejarahnya itu ditemukan oleh seorang ulama yang bernama Ar-Razi. Jadi dia ustadz, dia ulama, dia ahli hukum, tapi dia adalah dokter. Siap, kita tahan dulu Prof, izin. Baik. Ar-Razi ulama kita, nanti insya Allah Ustadz akan lanjutkan topik pembahasan kita ini tentang Al-Quran dan Wahdatul Ulum. Sangat menarik sekali bersama Profesor Dr. Syahrin Arab MA. Insya Allah setelah tayangan berikut ini masih dalam acara Indahnya Ramadan TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, lahir dari ulama untuk bangsa Indonesia. PKB berpolitik rahmatan lil alamin dan siap melayani Ibu Pertiwi. Partai PKB didirikan Gus Dur untuk segala umat. PKB bangkit, solid, menang. PKB Kota Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita satukan hati kita untuk berzikir, berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa terus setia menemani di depan layar kaca Anda dalam program acara Indahnya Ramadan TVRI mengangkat sebuah topik Al-Quran dan Wahdatul Ulum. Prof, tadi kita terhenti di Ar-Razi, ulama kita. Silakan Prof. Ya benar, bahwa para ulama kita di zaman klasik ya, di masa lalu, mereka merelasikan semua ilmu di dalam membahas dan mengembangkan ilmu tertentu. Kita kembali ke puasa saja karena ini tidak terlalu saintifik ya. Kita ambil contoh. Puasa ini meskipun tentang ibadah, tapi sebenarnya puasa ini adalah juga pendidikan leadership, kepemimpinan. Ya kan? Mengapa kita sebut kepemimpinan? Di dalam puasa ini kita belajar memimpin. Memimpin keluarga kita, memimpin diri kita sendiri, memimpin masyarakat kita. Kita ambil contoh. Seorang pemimpin, jangan dia kenyang terus tapi orang lapar. Itu nggak bisa. Pasti dia nggak paham bagaimana sakitnya lapar. Tapi kalau dia juga lapar seperti orang yang dipimpinnya, pasti paham dia bagaimana sakitnya lapar. Dengan demikian, puasa ini terkait dengan leadership. Ya kan? Puasa ini juga bukan soal ibadah saja, tapi ini soal politik. Ada kaitannya dengan politik. Kalau politik jahat itu bisa bunyinya begini loh. Jawi kalbaka
yatsba'aka. Kalbaka. Ya kan? Di dalam politik yang tidak sehat itu ada satu prinsip, jawi' kalbaka yatsba'aka. Laparkan anjingmu sehingga dia pasti mengikutimu. Ya kan? Jadi ada satu teori politik, kalau kita ingin membuat orang taat dan patuh kepada kita, dilaparkan dia. Buat dia lapar dulu, nanti dia dikasih makan, pasti dia mengikuti kita. Udah. Tapi puasa nggak begitu. Ya kan? Meskipun kamu lapar, kamu tetap baik. Kamu tetap punya prinsip. Kalau teori yang tadi, siapa yang ngasih dia makan, itu yang diikutinya. Enggak perlu mau benar, mau salah, mau ke arah yang baik, mau arah yang buruk. Tapi kalau dia dikasih makan oleh seseorang atau lembaga, enggak peduli mau ke arah yang baik atau yang tidak baik. Itu tadi istilah jawi' kalbaka yatsba'aka, laparkan anjingmu supaya dia mengikutimu. Tapi puasa, pendidikan politiknya tidak begitu. Kenyang dan lapar, kamu tetap punya prinsip. Jadi pendidikan politiknya puasa itu adalah membuat orang memiliki integritas. Sehingga apapun tantangan yang dihadapinya, tetaplah dia menjadi manusia yang memiliki kekuatan kepribadian. Jadi yang ini jarang dilihat sebagai hubungan antar ilmu. Jadi ilmu ibadah dalam Islam ternyata terkait dengan politik. Jadi dari sini bisa kita lihat sebenarnya perspektif atau pandangan kita mengenai puasa selama ini sebenarnya belum menggunakan wahdatul ulum itu, yaitu satu pandangan tentang kesatuan ilmu. Itulah sebabnya misalnya di perguruan tinggi Islam seperti kita di UIN itu, di UIN Sumatera Utara, kita tidak lagi memandang ada ilmu umum, ilmu agama, sekolah umum, sekolah agama. Tetapi menurut perspektif kita, paradigma keilmuan kita bahwa semua ilmu itu ilmu Islam karena gurunya adalah Allah. Semua ilmu itu adalah ilmu Islam, ilmunya Allah karena untuk kebahagiaan umat manusia. Hukum, teknologi, ekonomi, pariwisata, kedokteran, semua itu adalah ilmu dari Tuhan dan karenanya dimanfaatkan untuk menjalankan perintah atau ajaran Tuhan. Nah, terkadang izin Prof, problemnya seperti ini, kalau dia misalnya ya dianggap masih seperti ilmu umum atau sekolah umum, kadang muatan agamanya nggak ada sehingga terkesan pemisahan antara agama dengan nasionalis atau seperti dalam tanda petik liberalis, itu gimana Prof? Iya, itu pun karena pandangan kita masih salah. Oh. Kita anggap misalnya di Fakultas Ekonomi itu ada ilmu tentang pasar, ada ekonomi makro, ada ekonomi mikro, ada mata kuliah agama. Ya kan? Yang kita anggap agama itu hanya mata kuliah agama aja. Iya. Tapi menurut Wahdatul Ulum, kuliah agama, ekonomi mikro, ekonomi makro, tentang pasar dan sebagainya, itu semua adalah ilmu Islam. Oh. Nah, jadi dengan demikian, jangan kita anggap kawan-kawan kita di Fakultas Ekonomi itu tidak mempelajari agama, sebab ilmu yang mereka pelajari di Fakultas Ekonomi itu juga adalah ilmu agama. Mengapa? Karena Tuhan yang mengajarkannya, Tuhan yang meminta agar itu digunakan untuk kebahagiaan dan kemajuan umat manusia. Jadi perspektif ini salah, kacamata kita masih salah tentang ilmu dan kehidupan kita. Itu tadi yang kita sebut, maka di dalam paradigma kita itu yang disebut selama ini ilmu umum kita sebut dengan Islamic Sciences. Yang disebut selama ini dengan ilmu agama kita sebut dengan Islamic Studies. Tapi semuanya itu adalah ilmu dari Allah. Ilmu penyiaran seperti ini
Ini bukan ilmu sekuler ini. Ilmu ini adalah ilmu dakwah. Bagaimana menyampaikan kebaikan pada orang lain. Bagaimana mendorong masyarakat untuk lebih maju melalui siaran-siaran. Dengan demikian sebenarnya ilmunya penyiar itu adalah ilmu Islam. Oleh karenanya orang TVRI itu jangan menganggap, janganlah kerja di TV aja, ngajilah dulu sekali-sekali, beramal dulu katanya. Seharusnya tidak begitu. Kerja di penyiaran itu adalah amal juga. Membaca Quran di masjid adalah amal juga. Bersedekah adalah amal juga. Nulis di kantor adalah amal juga. Apabila kita pandang itu sebagai pekerjaan yang menaati perintah Allah dan kemudian digunakan untuk kemajuan umat manusia. Masya Allah. Tentunya semuanya itu berharap dengan keridhaan Allah gitu ya. Iya benar. Ya. Masya Allah. Benar. Nah, pemirsa, indahnya Ramadan TVRI menarik sekali dan kita ini saya jujur pribadi menarik ini topik untuk kita angkat. Tapi nanti insya Allah akan kita lanjutkan setelah tayangan berikut ini masih dalam acara indahnya Ramadan TVRI. Dan pemirsa, kita nanti akan mencoba menyinggung bagaimana solusinya kalau ada problem-problem yang ada. Insya Allah akan dikupas tuntas oleh Tuan Guru kita. Masih dalam acara indahnya Ramadan TVRI. Bulan suci yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Kami segenap jajaran pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Saya pelaksana tugas Bupati Langkat, Haji Saapandin Sarjana Hukum, beserta keluarga dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga kita semua tetap mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran jazakumullah khair kepada pemirsa yang terus setia menemani acara indahnya Ramadan TVRI sembari menunggu kita berbuka puasa bersama. Nah, Profesor, bisa kita lanjutkan materi kita tentang Al-Quran dan Wahdatul Ulum. Ya. Terima kasih. Salah satu di antara aspek yang penting di dalam bagaimana kita memahami Al-Quran, puasa dan Wahdatul Ulum itu adalah bahwa Al-Quran, demikian juga ajaran tentang puasa, ibadah puasa ini ingin menyatukan antara hati dan penampilan. Hati dan penampilan. Hati dan bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu harus satu dengan hati. Jadi nggak boleh orang hipokrit. Nah, gimana itu, Bro? Hipokrit itu lain di hatinya, lain di perbuatannya. Munafik lah, Bro. Sikapnya. Ya. Jadi gini, puasa itu ketika kita puasa di dalam, maka perilaku kita harus sama. Masya Allah. Ngikut ke dalam. Untuk apa itu? Agar kita memperoleh sumber daya yang baik dan masyarakat kita itu menjadi masyarakat yang tulus. Sebenarnya
salah satu di antara prasyarat bagi suatu masyarakat itu maju adalah masyarakat yang tulus. Jangan lain di dalam dengan di luar. Cuman kadang-kadang ada orang salah pasang, salah paham. Dia misalnya gini, di dalam sebenarnya baik, ya kan? Tapi di luar tidak baik. Lalu dia bilang, dia tunjukkan yang tidak baik, padahal di dalam baik. Nah, itu gimana, Bro? Ya kan, itu hipokrit juga. Atau sebaliknya, di luar baik, di dalam tidak baik. Ini bukan dipisahkan antara penampilan di luar dengan di dalam, tetapi yang mana yang baik? Kalau di dalam baik, luar harus ikut ke dalam. Kalau di luar baik, di dalam masih marah-marah, emosional, dengki dan sebagainya, yang di dalam itu harus ikut dengan yang di luar. Jadi puasa itu mengajari kita menjadi manusia seutuhnya. Jadi manusia Indonesia itu adalah manusia yang utuh. Apa artinya itu? Adalah manusia yang bagaimana di dalam, bagaimana di luar. Tapi ada orang, sebenarnya hatiku marahnya sama kau, yang ku buat baik-baik itu di luar aja. Itu nggak boleh. Ya kan? Kalau di luar baik-baik, hatimu harus ikut ke situ. Ada orang di luarnya buruk, ya kan? Nggak bagus dia di luar. Dia bilang, ini sebenarnya perilakukunya ini, penampilanku. Kalau hatiku baik katanya, jangan. Kalau hatimu baik, penampilanmu harus baik. Jadi puasa itu ingin menyatukan itu, jangan beda di dalam dengan di luar, tapi ikut yang baik. Ya kan? Kalau di luarnya baik, di dalam dia penuh kebencian, menurut Wahdatul Ulum itu, kau jangan ikut yang di dalam itu. Yang di dalam itu harus menyesuaikan diri dengan yang di luar. Ya kan? Atau seperti tadi yang saya sebut. Seringkali orang mengatakan, ini caraku ajanya ini buruk, tapi sebenarnya hatiku baik aja. Jangan. Karena hatimu baik, perilakumu juga harus ikut dia. Jadi puasa itu sebenarnya ingin menyatukan, Al-Quran itu ingin menyatukan dua penampilan ini agar kita menjadi manusia yang utuh. Dengan demikian sebenarnya ajaran Islam itu terkait dengan psikologi, terkait dengan fisika, terkait dengan biologi dan lain-lain sebagainya. Jadi kenapa kita harus memahami seperti itu? Karena kita ini diciptakan Allah dan ilmu ini dari Allah. Oleh karenanya ilmu itu adalah tentang kita, tentang manusia. Ilmu yang diajarkan Tuhan harus untuk kebahagiaan manusia. Kemudian manusia karena dia ciptaan Allah harus taat dengan ilmunya Allah. Ilmu yang diajarkan oleh Allah. Gitu dia. Misalnya ada orang dia menganggarkan ilmunya itu menyayat-nyayat lidahnya dengan pisau, ya kan? Untuk apa? Untuk apa coba? Padahal ilmu itu sebenarnya adalah untuk kebaikan dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dalam ilmu. Jadi ilmu kemudian manusia. Dua-duanya ini nggak boleh bertentangan. Ilmu untuk membantu manusia, manusia menggunakan ilmunya untuk kebahagiaan dan keselamatannya. Jadi disitulah pentingnya Al-Quran dan Wahdatul Ulum. Masya Allah, barakallah fikum. Semoga Allah memberkahi Profesor. Pemirsa, indahnya Ramadan TVRI sangat menarik sekali nih. Luar biasa. Kajian kita rasanya kurang waktu kita. Tapi kita masih ada segmen satu kali lagi. Nanti insya Allah Profesor akan memberikan kata-kata pamungkas atau close statement. Tapi insya Allah setelah tayangan berikut ini masih dalam acara Indahnya Ramadan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat warga Sumatera Utara yang berbahagia, alhamdulillah
berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, bulan yang mulia yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Haji Abdul Amri Siregar MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama beserta jajaran, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran Bapak pulang kan? Gimana puasanya tadi? Yakin bisa dapat sebulan penuh? Yakin dong Pak. Biar semangat toh puasanya. Kalau lulus puasanya nih, Bapak hadiah sepeda. Gimana? Sepeda? Beneran Pak? Yeay! Bentar ya, Dik. Enggak, Pak. Yang 2 ya, Pak? Oh, iya. Duduk dulu, Mas, Mbak. Berita terkini, memasuki awal bulan Ramadan, masyarakat diimbau untuk tetap berjaga-jaga serta menghindari. Sudah Pak, jadi berapa ya? 20.000. Oh, 20.000. Sebentar. Kembaliannya? Iya. Makasih ya Pak ya. Sama-sama. Es dawetnya berapa Pak? Biasa Pak. Wih, Bapaknya bayar banyak banget. Lihat deh. Heran aku Bu. Udah lama loh nggak rame kayak gini. Ini loh Pak, lagi rame di sosmed. Mencintai tanpa pamrih selalu menghasilkan sesuatu untuk dihargai. Seperti saat kamu mencintai rupiah dengan mengenal, merawat, dan menjaga. Halo pendengar setia Butong FM, bagaimana puasa kamu hari ini? Untuk menemani kamu berpuasa, mari kita dengarkan sebuah tembang dari Bambang Sumbang dengan judul Menunggu. Pangkas Bang. Oh iya Bang, silakan Bang. Aku tersanggup lagi. Bagus gimana Bang? Rapikan aja Bang. Aku tersanggup lagi menahan Aduh. Bang, pegang Bang. Bang, bentar ya Bang. Aku tersanggup lagi bila harus menunggu. Ini teh Bang, buka puasa dulu kita biar adem. Teh Butong dan Teh Tobasari menyegarkan hati dan harimu. Pas juga loh untuk sahur dan berbuka puasa. Alhamdulillah pemirsa indahnya Ramadan TVRI dimanapun Anda berada, wajah-wajah yang begitu cerah karena waktu dekat dengan berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di segmen terakhir ini pemirsa indahnya Ramadan TVRI kita akan mendengarkan tips ataupun close statement agar wahdatul ulum ini terwujud. Para dai, kita semua pemirsa yang insya Allah akan disampaikan oleh guru besar kita Bapak Al-Ustadz Al-Mukarram Profesor Dr. Syahrin Arhab MA. Falyatafaddal Prof. Terima kasih saudara-saudaraku para pemirsa di rumah. Begini, kesadaran tentang wahdatul ulum ini dimaksudkan membuat umat Islam lebih confidence, lebih percaya diri di dalam memperjuangkan kemajuan, kebaikan, dan bagaimana kita memberjayakan peradaban. Jadi gini, sebagai seorang yang beriman, kita harus menganggap bahwa semua yang baik-baik di dunia ini itu adalah dari Islam. Jangan kita menganggap misalnya kalau ada ilmu di Barat, ada ilmu di Jepang, ada ilmu di China, karena yang mengembangkannya itu bukan Muslim, lalu kita sebut sebagai ilmu kafir misalnya. Itu sebenarnya tidak menguntungkan bagi kemajuan umat Islam. Jadi wahdatul ulum itu mengajari kita, menuntun kita untuk memahami bahwa ilmu apapun di dunia ini yang baik-baik adalah ilmu Islam, ilmunya Allah yang dapat digunakan untuk kemajuan. Yang kedua, kita dengan wahdatul ulum ini akan membuat kehidupan kita jauh lebih kuat
jauh lebih berdasar dan akurat. Saya ambil contoh misalnya. Karena kita puasa, kita lapar, lalu anak kita manjat pohon di depan rumah atau belakang rumah. Lalu kita katakan, turun. Kenapa ya? Katanya, pokoknya aku bilang turun, katanya. Ya kan? Kalau enggak nanti aku ambil sapu, aku pukul kau, katanya. Oke, Prof. Karena dia lapar, ya kan? Kalau dia tahu sedikit saja tentang ilmu, dia akan mengatakan, jangan nak kamu naik. Nanti kamu jatuh, kamu patah. Kalau kamu patah, kamu tidak bisa jadi dokter, kamu tidak bisa dari militer, polisi, dan sebagainya. Oke, Prof. Terima kasih waktu juga yang memisahkan kita, Prof. Sekali lagi syukran, jazakumullah khair. Semoga Allah memberkahi, Prof. Semoga ilmu wahdatul ulum ini dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga selain kita menyampaikan problem, masalah, kita juga menyampaikan solusi. Rasulullah SAW juga demikian. Rasulullah menyuruh kita untuk beribadah, tapi Rasulullah membangun pusat ekonomi. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Akhirnya saya dan seluruh kerabat kerja bersama Tuan Guru kita mohon undur diri dari hadapan kita semua. Ketupat yang enak dibuat dari beras pilihan dengan wangi daun kelapa. Dengan Adabi, masakan menjadi lebih praktis. Adabi melezatkan, Adabi menyelerakan, mengandung berbagai rempah, melezatkan kari dan kuah. Adabi. Makanan favoritnya apaan tuh? Ketupat sayur, ketupat Adabi. Asli juga pilihan, praktis untuk lebaran, nikmati bersama-sama. Adabi cocok untuk semua hidangan. Adabi bersih dan higienis. Adabi mantul Adabi. Kecerdasan spiritual dimulai dari hal-hal yang kecil, ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bersikap fleksibel dengan memberikan transfer keilmuan kepada semua, serta bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Kami mahasiswa Universitas Medan Area mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. SMK Tritek Informatika Medan mendidik siswa mandiri dan religius. Mendidik siswa agar terwujud budaya kerja yang kreatif dan inovatif. Mengembangkan karakter dan entrepreneurship. SMK Tritek Informatika Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mari bergabung bersama Yayasan Islamic Center Sumatera Utara. Menjadi penyelenggara pendidikan tahfiz dan pendidikan nasional yang kompetitif tahun 2025. Membina santri dengan tenaga pendidik yang profesional. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Selamat berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan,
kepada kita semua. Ingat, COVID belum selesai, selalulah mematuhi protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh kaki melangkah, seluas mata memandang. Hidup ibarat memacu kayu sepeda yang harus bergerak dinamis, menjaga keseimbangan. Keseimbangan yang membentuk amalan lahir dan batin. Tiada amal tanpa keikhlasan. Tiada ampunan tanpa maaf dari sesama. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Kebahagiaan seseorang manakala ia mampu menjadi orang yang banyak memberi manfaat dan dirindukan kehadirannya. Saya Haji Rajudin Sagala mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Banyak orang yang tak berpunya di sekitar kita. Apa yang sudah kita lakukan di bulan penuh berkah ini, ringankanlah langkah untuk memperhatikan mereka. Karena mereka adalah bahagian dari hidup kita, tanggung jawab kita bersama. Bukan selalu materi yang kita letakkan pada tangan. Yang terpenting adalah senyum dan tawa yang kita lukiskan pada wajah mereka. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Orang yang paling mulia adalah ia yang mau memaafkan kesalahan orang lain, membuka pintu maafnya, menjaga kemuliaan hatinya. Karena sejatinya manusia tak lepas dari kesalahan. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan kebahagiaan di bulan mulia ini. Saya Hasim SE mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita dan memberikan keberkahan bagi kita dan keluarga di bulan Ramadan yang suci ini. Segenap manajemen dan karyawan PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Sumatera Utara mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa 1443 Hijriah. Kerja ikhlas dengan hati menjadi satu ibadah untuk mendekatkan diri dan kunci meraih ridho ilahi. Ramadan kali ini, mari kita rapatkan kembali barisan untuk bersama-sama mewujudkan transformasi menjadi lebih baik dari hari kemarin. Selamat berbuka puasa, semoga puasa kita berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Keberagaman itu indah, mari kita saling memahami satu dengan lainnya. Mari kita songsong kemenangan di bulan suci Ramadan ini. Ramadan bulan penuh berkah, mari kita berbuat kebaikan. Sama Ramadan, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Mari kita jaga kerukunan antar umat beragama dengan menghormati umat Islam yang beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution dan keluarga beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita pada hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rob, fajar Ramadan kembali menghampiri dunia. Sucikan hati dan bersihkan jiwa. Nafas menjadi tasbih, tidur pun menjadi ibadah. Semoga amal diterima dan doa diijabah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mau untung pakai Arko, tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung pakai Arko, tinggal sorong. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas sumna wa bika amana wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ramadan bulan penuh kemuliaan. Mari kita tingkatkan amal ibadah untuk menjadi manusia yang bertakwa. Keluarga besar PDI Perjuangan Sumatera Utara mengucapkan Selamat berbuka puasa. mohon maaf lahir dan batin. Segenap pimpinan dan staf Universitas Terbuka Medan, Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia, di Jalan Bromo nomor 29 Medan, mengucapkan selamat berbuka puasa. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, bulan pencerahan, mari kita lestarikan nilai-nilai ini. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh isi alam siap menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mentari berzikir, rembulan tak hentinya melantunkan tasbih. Di bulan yang penuh ampunan ini, izinkan kami memohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Diawali dengan bismillah menyambut bulan penuh berkah. Di bulan Ramadan kita harus saling memaafkan. Di bulan Ramadan, mari berlomba untuk membantu saudara kita. Keluarga besar Pondok Pesantren Al Komariah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin.
batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Tidak ada kata seindah zikir, tidak ada bulan seindah Ramadan. Izinkan kedua tangan ini bersimpuh meminta maaf dari perbuatan dan kesilapan yang tidak terjaga. Kami dari Yayasan Perguruan Tinggi Tunggal mengucapkan Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. mohon maaf lahir dan batin.